Hello everyone, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat ya. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, saya sendiri ada Sabrina Salsabila NPM 81, lalu ada Damantia Cahyanindita NPM 82, ada Vinolar Nindya Putri NPM 83, dan yang terakhir yaitu ada Fikri Ari Nugraha NPM 51. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan bab 3 yaitu penerapan sistem akuntansi pemerintah menuju good government governance. Enjoy! Menurut World Bank, good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Pemerintah telah mencanangkan tata kelola good governance yang terdiri dari 3 pilar utama, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi merupakan terbukanya informasi agar masyarakat mengetahui alasan suatu kebijakan publik, prioritas, dan hasil implementasinya. Transparansi ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan turut mengawasi implementasi kebijakan publik. Selanjutnya, partisipasi. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang berdampak luas, dan keikutsertaan menjaga keberlangsungan pelayanan publik yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Yang terakhir yaitu akuntabilitas, yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan publik sesuai peraturan dan kinerja yang direncanakan dan disepakati dengan masyarakat. Akuntabilitas dapat terwujud dengan tersedianya laporan, evaluasi, dan audit hasil kinerja dan sanksi atas penyimpangan. Ketiga pilar ini saling berhubungan, karena partisipasi masyarakat sulit terlaksana tanpa transparansi. Sedangkan transparansi mendorong pemenuhan akuntabilitas, dan dengan partisipasi masyarakat dapat memantau, mengevaluasi, dan menuntut akuntabilitas. Paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Setidaknya mengandung 3 kaidah manajemen keuangan negara, yaitu orientasi pada hasil, profesionalitas serta akuntabilitas, dan transparansi. Paradigma ini dimaksudkan untuk memangkas ketidakefisienan. Dengan lahirnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian disempurnakan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, telah terjadi reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan untuk tahun 2007 dan seterusnya. Reformasi tersebut juga mencakup desentralisasi sistem akuntansi dan keuangan, di mana unit kerja memperoleh wewenang dan mengelola keuangannya sendiri. Penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran dapat dilakukan oleh siapa saja, baik perseorangan, sekelompok orang, organisasi, maupun pemerintahan. Anggaran yang disusun oleh perseorangan, sekelompok orang, maupun organisasi dapat dikelompokkan sebagai urusan privat. Sementara penyusunan anggaran oleh pemerintahan biasanya disebut urusan publik. Penyusunan anggaran pemerintahan ada 2, yang pertama yaitu APBN, sedangkan yang kedua yaitu APBD. APBN. Apa itu APBN? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Rancangan Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh DPR, terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan, dan seterusnya. APBN memiliki asas-asas. Yang pertama ada asas kemandirian, asas penajaman, dan asas penghematan. Siklus penyusunan APBN. Penyusunan APBN dapat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu proses pembicaraan dan proses penyampaian. Penyusunan APBN dimulai dari tahap perancangan RAPBN oleh pemerintah di bulan Januari hingga Maret. RAPBN kemudian diajukan dari pemerintah pusat kepada DPR di bulan April hingga Mei. DPR baru meninjau rancangan tersebut dari bulan Juli hingga Agustus. Putusan RAPBN menjadi APBN atau penggunaan APBN tahun sebelumnya dilakukan dari bulan Agustus sampai Desember. Selanjutnya ada APBD. Apa itu APBD? Diambil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan.
APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam penyusunan APBD, terdapat beberapa prinsip yang dipegang, yaitu ada partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, efisiensi dan efektivitas, taat asas dan hukum. Proses penyusunan APBD. Proses penyusunan APBD dimulai dengan penyusunan rancangan kebijakan umum APBD dan dokumen prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Kedua dokumen tersebut kemudian dibahas bersama DPRD untuk menghasilkan sebuah nota kesepakatan KUA dan PPA. Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, Kepala Daerah menyampaikan surat edaran yang berisi pedoman penyusunan RKA-SKPD yang kemudian ditindaklanjuti oleh SKPD-SKPD dengan melakukan penyusunan RKA-SKPD. PPKD melakukan kompilasi RKA-SKPD menjadi Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD sebelum diajukan dalam proses evaluasi. Proses penetapan Perda APBD baru dapat dilakukan jika Mendagri atau Gubernur menyatakan bahwa Perda APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dalam kasus tertentu di mana DPRD tidak mengambil keputusan bersama, Kepala Daerah dapat menyusun peraturan Kepala Daerah tentang APBD. Laporan realisasi anggaran. Pengertiannya yaitu laporan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA memiliki tujuan, yaitu mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Selanjutnya ada pos-pos dalam LRA. Yang pertama yaitu ada pendapatan. Pendapatan terdiri dari pendapatan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak, dan pendapatan hibah. Pendapatan ini memiliki pengertian penambahan ekuitas dan lancar pemerintah karena penerimaan yang berasal dari berbagai sumber. Yang kedua yaitu ada belanja. Belanja ini terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Pengertian dari belanja ini yaitu pengurangan ekuitas dan lancar pemerintah untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen otorisasi kredit anggaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan standar akuntansi dengan sistem akuntansi. Sebelum kita mengetahui bagaimana hubungan standar akuntansi dengan sistem akuntansi, maka pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih standar akuntansi itu. Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi yang dapat diterima secara umum. Sedangkan sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi. Jadi, bagaimana sih hubungan standar akuntansi dengan sistem akuntansi? Setelah mengetahui penjelasan tentang standar akuntansi dan sistem akuntansi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara standar akuntansi dengan sistem akuntansi yaitu sistem akuntansi harus dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam hal ini, standar akuntansi yang digunakan adalah standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Sistem akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi 1. Prosedur akuntansi penerimaan kas, 2. Prosedur akuntansi pengeluaran kas, 3. Prosedur akuntansi aset, 4. Prosedur akuntansi selain kas. Sistem akuntansi pemerintah daerah disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, saya akan memberi contoh tentang bagaimana pelaksanaan akuntansi keuangan daerah. Pemerintah daerah menyusun SAPD yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah PP nomor 24 tahun 2004 yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah yang
mengacu kepada peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Sistem akuntansi pemerintahan harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditable. Sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sistem akuntansi pemerintahan pusat, dan yang kedua, sistem akuntansi pemerintahan daerah, di mana sistem akuntansi pemerintahan pusat atau SAPP memiliki pengertian sistem akuntansi yang mengatur operasi keuangan pemerintah pusat, sedangkan sistem akuntansi pemerintahan daerah memiliki pengertian yang sama dengan SAPP. Namun, apabila SAPP mengatur keuangan pemerintah pusat, maka SAPD mengatur keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 Ayat 1 tentang keuangan negara, di mana setiap pemerintahan pusat wajib melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD, di mana APBN itu sendiri dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan APBD dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Lalu, apakah sistem akuntansi pemerintahan dapat mewujudkan good government governance? Menurut kelompok kami, sistem akuntansi merupakan alat elaborasi good government governance secara real. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan dapat mewujudkan good government governance apabila sistem akuntansi pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Ya, selanjutnya ada sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri atau Kementerian Perdagangan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006, yang dimana dijelaskan pada pasal 232 ayat 3 meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan atau keuangan serta pelaporan kerugian dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Nah, hal tersebut digunakan untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintahan daerah. Kepala daerah menerapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok pengelolaan keuangan daerah dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan. Nah, selanjutnya ada sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atau yang biasa disebut SPSKPKD, dan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau biasa disingkat SKPD dilaksanakan oleh pejabat penata usaha keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang biasa disingkat dengan PPK SKPD. Nah, di dalam hal tersebut dibagi menjadi dua. Ada yang bernamanya sistem akuntansi pada SKPKD yang dimana memuat prosedur akuntansi penerimaan daerah, prosedur akuntansi pengeluaran kas, aset tetap, dan selain kas. Yang kedua ada sistem akuntansi pada SKPD dan SKPD yang dimana prosedur akuntansi penerimaan daerah, pengeluaran kas, aset tetap, selain kas. Nah, di slide selanjutnya ada gambar atau ada bagan struktur tentang pengelolaan keuangan daerah yang dimana ada pemegang kekuasaan PKD dan lain-lainnya, itu seperti yang tertera pada gambar. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya ada prosedur akuntansi penerimaan kas, di mana
pengertiannya adalah serangkaian proses memulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan penerimaan kas pada SKPD dan atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi. Nah, di dalam prosedur akuntansi penerimaan kas dibagi menjadi 4 yang seperti tertera pada slide, yang dimana ada pelaksana, dokumen yang digunakan, laporan yang dihasilkan, dan yang terakhir ada uraian prosedur. Oke, selanjutnya ada prosedur akuntansi pengeluaran kas, yang dimana pengertiannya adalah serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi. Dan sama halnya dengan yang tadi, yang dimana dibagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi terkait, yang kedua dokumen yang digunakan, yang ketiga laporan yang dihasilkan, dan yang terakhir uraian prosedur. Oke, selanjutnya ada prosedur akuntansi aset. Pengertiannya adalah serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan dan pemindahtanganan, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai dan digunakan oleh SKPD atau SKPKD, yang dimana prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai dan digunakan oleh SKPD dan atau SKPKD. Sama halnya dengan yang sebelumnya tadi, dalam prosedur akuntansi aset dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama ada fungsi terkait, dokumen yang digunakan, lalu laporan yang dihasilkan, dan uraian prosedur. Lalu yang terakhir ada prosedur akuntansi selain kas, adalah proses mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka penangguhjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi atau kejadian selain kas pada SKPD dan atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi. Sama halnya dengan prosedur akuntansi sebelum-sebelumnya, di mana di prosedur akuntansi selain kas juga dibagi menjadi ada 4. Ada fungsi terkait, dokumen yang digunakan, laporan yang dihasilkan, dan uraian prosedur. Oke, itu yang terakhir. Jadi ini adalah slide yang terakhir. Sekian pemaparan dan penampilan slide presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih ada salah kata maupun masih kurangnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.